warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Siti Rodatul Jana SPDM PDI. Perkenalkan, nama saya Arni Gusmiarni dengan NIM 2031900072 dari kelas MPI 4C. Dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi. Selamat datang. Strategi Rumah Sekolah diwujudkan dalam bentuk rencana skala besar, dalam arti seluruh komponen sekolah yang dituangkan manajemen rumah sekolah dalam rencana strategis atau yang biasa disebut dengan Renstra, sekolah yang dapat dijabarkan ke dalam rencana operasional atau yang biasa disebut dengan Renov sekolah, yang selanjutnya diturunkan kepada program kerja sekolah. 날리던 벚꽃처럼 절대 나팔꽃처럼 아름다운 그 순간처럼 항상 최고가 되고 싶어 그래서 조급해 오늘 저도 있어 남들과 비교는 일상이 돼버리고 목이었던 내 욕심은 대단한 억제 고통 목줄이 됐어 그런데 말이야 돌이켜보니 사실은 말이야 나 최고가 되고 싶었던 것이 아닌 것만 같아 위로와 감동이 되고 싶었었던 나 그대의 슬픔 아픔 걷어가고 싶었 나. Manajemen strategi sebagai proses. Manajemen strategi sebagai proses terdiri dari 3 tahap pokok, yaitu perumusan strategis, implementasi strategis, dan pengendalian dan evaluasi strategis. Pertama, tahap perumusan strategi. Tahap perumusan strategi perencana eksekutif merumuskan visi misi organisasi, pembuatan profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, dan memilih strategi induk. Manajemen yang potensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut dapat menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Yang kedua, implementasi strategi. Tahap implementasi pimpinan melakukan perumusan strategi operasional, menetapkan sasaran tahunan atau jangka pendek, kebijakan, motivasi, dan pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia untuk merealisasikan rencana strategis dan melembagakan strategi. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi. Tahap pengendalian dan evaluasi. Pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pimpinan juga perlu mengetahui atau memonitor kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring itu, jika diperlukan, maka semua strategi yang telah ditetapkan, yang telah diterapkan dapat dimodifikasi di masa depan, karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi, dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Posisi formulasi dan implementasi dalam manajemen strategi terdapat pada gambar yang pertama, berikut ini. Kedua, proses formulasi strategi. Perhatikan gambar berikut ini.
Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, disimpulkan bahwa analisis lingkungan terdiri dari dua unsur, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politik, teknologi, dan kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Kecenderungan ini merupakan sejumlah faktor yang sukar diramalkan atau memiliki derajat ketidakpastian tinggi. Hasil dari analisis lingkungan eksternal adalah sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan oleh organisasi dan ancaman yang harus dicegah. Analisis lingkungan internal dari penentu persepsi yang realitas atas segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Suatu organisasi harus mengambil manfaat dari kekuatannya dan berusaha untuk mengatasi kelemahannya. Analisis organisasi dapat membantu organisasi sekolah dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efektif. Analisis lingkungan eksternal dan internal ini lazim disebut analisis SWOT. 망설인다는 걸 알아 진심을 말해줘